semuanya. Siap. Sebelum kita memulai diskusi untuk tugas UTS kita hari ini, mari kita awali dengan doa agar diskusi ini mendatangkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat intelektual, selamat datang di podcast khusus mahasiswa. Hari ini, Selasa 31 Maret 2026, kita akan membahas topik yang sangat berbobot untuk tugas UTS dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Kami dari kelompok 4 dengan saya Lutfiatul Fuada akan memadu diskusi seru ini. Dan di sini ada Kak Rodia Puspitasari selaku ahli perspektif Islam dan ada Kak Sofia Amelisa sebagai ahli studi sosial dan kami dari kelas PAI 2B. Dengan dosen pengampu Bapak Megi Fornika SPD MPD GR. Dan sebelum itu mari kita tanya dulu kabar kakak-kakak yang di sebelah saya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik sekali, senang sekali bisa berdiskusi di sini. Kabar baik, dan saya juga siap membedah bagaimana teori sosial itu bertemu dengan nilai-nilai yang lain. Oke, baik, kita langsung ke poin pertama. Rekan-rekan, jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan hubungan antara Islam dan ilmu sosial humaniora. Mengapa studi ini penting dalam memahami perkembangan masyarakat modern? Baik, ini pertanyaan pertama. Bagaimana Kak Rodia, menurut kakak? Menurut saya, secara epistemologis, hubungan keduanya bersifat integratif, interkonektif. Islam memberikan basis nilai dan etika wahyu, sementara ilmu sosial humaniora (ISH) menyediakan perangkat metodologis untuk membedah realitas manusia, dan ini istilah dari Ismail Raji Al-Furqi. Ini adalah bagian dari upaya Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan saya juga sangat setuju dengan pendapat dari Kak Rodia tadi, dan itu juga betul sekali. Dan mengapa ini penting bagi masyarakat modern? Karena modernitas itu tuh membawa tantangan seperti dehumanisasi dan krisis moral. Tanpa ada bantuan ilmu sosial humaniora, ajaran Islam ini akan sulit dipahami dalam konteks zaman yang terus berubah-ubah. Nah, jadi ilmu sosial humaniora ini membuat agama itu menjadi solusi yang paling membumi gitu, Kak. Lalu tolong sebutkan dan jelaskan peran ilmu sosial humaniora dalam memahami nilai-nilai Islam serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapat Kak Sofia? Kalau menurut saya, adapun peran dari ilmu sosial humaniora itu sebagai instrumen kontekstualisasi, Kak. Jadi jika nilai Islam itu mengajarkan persaudaraan, maka sosiologi itu memetakan bagaimana persaudaraan itu diwujudkan dalam struktur masyarakat yang majemuk. Nah, dampaknya itu adalah terciptanya harmoni sosial dan moderasi beragama. Karena masyarakat itu tidak hanya paham teksnya saja, tetapi juga paham bagaimana realitas sosialnya. Sangat menarik ya. Terkait aspek kemanusiaan, bagaimana Islam memandang konsep humanisme dalam ilmu sosial humaniora? Bolehkah Kak Rodia itu memberikan contoh penerapan nilai-nilai humanisme dalam ajaran Islam? Nah, terkait aspek kemanusiaan, Islam menganut humanisme teosentris. Jika humanisme barat berpusat hanya pada manusia, Islam memuliakan manusia karena ia adalah khalifah atau wakil Tuhan. Contohnya adalah konsep maqasid al-syariah, di mana menjaga nyawa, hifzun nafs, dan hak asasi manusia adalah perintah agama. Memuliakan tamu atau menyantuni anak yatim juga merupakan bentuk humanisme praktis dalam Islam. Oke. Untuk selanjutnya, untuk memperjelas posisi akademik kita, jelaskan perbedaan antara pendekatan keilmuan dalam studi Islam tradisional dengan pendekatan dalam ilmu sosial humaniora. Oke, ini mungkin pertanyaan yang keempat. Tadi yang pertanyaan ketiga tidak terhitung. Bagaimana dengan Kak Kalau menurut saya itu perbedaannya itu terletak pada paradigma.
studi Islam tradisional itu cenderung bersifat normatif dan yuridis. Artinya itu lebih fokus pada hukum halal dan haramnya, apa benar apa salahnya saja. Tapi kalau pendekatan ilmu sosial humaniora itu tuh bersifat empiris dan analitis. Jadi kita itu tidak hanya bertanya apa sih hukumnya, tetapi kita juga bertanya mengapa fenomena ini sering terjadi dan bagaimana dampaknya bagi kemanusiaan. Saya kira begitu. Oke, kita masuk pertanyaan yang kelima ya. Jadi kita masuk ke ranah metodologi. Apa saja sih prinsip dasar dalam studi ilmu sosial humaniora yang dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam perspektif Islam? Bolehkah saya meminta jelaskan masing-masing prinsip tersebut kepada Kak Rodia? Nah, prinsipnya itu ada 3 prinsip utama. Yang pertama itu adalah tauhid, yaitu kesadaran bahwa kebenaran ilmiah tidak boleh terpisah dari kebenaran ilahi. Dan yang kedua, keadilan adil. Analisis kita harus objektif dan tidak memihak. Dan yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Artinya, riset kita tidak harus bertujuan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oke, pertanyaan yang selanjutnya kita pindah ke Kak Sofia. Kalau komponennya sendiri bagaimana? Sebutkan dan jelaskan komponen utama dalam ilmu sosial humaniora yang memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam itu bagaimana sih Kak? Jadi ini Kak, setidaknya itu ada 3 komponen. Dan yang pertama itu ada sosiologi. Ini biasanya itu tentang interaksi umat atau ukhuwah. Yang kedua itu ada sejarah, yaitu tentang pengambilan pelajaran atau ibrah dari masa lalu. Dan yang terakhir itu psikologi, yaitu terkait penyucian jiwa atau zakiyatun nafs. Nah, ketiganya itu adalah pintu masuk untuk memahami kedalaman dari ajaran Islam tersebut. Oke. Pertanyaan yang ketujuh, lalu bagi peneliti sosial Muslim, bagaimana proses penelitian sosial yang sesuai dengan perspektif Islam, dan bolehkah jelaskan langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya yaitu utama itu harus beradab. Dimulai dengan niat yang tulus untuk kemaslahatan, dan yang kedua observasi objektif atau amanah, dan yang ketiga verifikasi tabayun terhadap data agar tidak terjadi fitnah akademik. Dan yang keempat analisis integratif yang menghubungkan temuan lapangan dengan prinsip etika Al-Quran. Oke, kita memasuki pertanyaan yang ke-8, yaitu sekarang ke isu keadilan ya. Jadi, bolehkah jelaskan bagaimana implementasi konsep keadilan sosial dalam Islam dan hubungannya dengan kajian ilmu sosial humaniora itu bagaimana? Jadi kalau di dalam Islam itu keadilan sosial itu diwujudkan lewat sistem zakat, infak, dan juga wakaf. Jadi hubungannya dengan ilmu sosial humaniora adalah kita butuh teori sosiologi ekonomi untuk memastikan distribusi harta tersebut benar-benar memutus rantai kemiskinan secara struktural. Jadi bukan hanya sekedar pemberian simbolis saja. Oh, begitu. Oke, kita memasuki pertanyaan yang ke-9. Jadi bicara soal kontrol sosial nih. Jadi apa yang dimaksud dengan kritik sosial dalam Islam? Bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan masyarakat modern sekarang itu bagaimana dengan Kak Rodia? Nah, kalau kritik sosial adalah perwujudan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini bukan mencaci maki, tapi upaya perbaikan islah. Contohnya di zaman modern, mengkritik kebijakan yang merusak lingkungan atau menyuarakan hak buruh yang dizalimi melalui tulisan atau riset ilmiah yang santun namun tegas. Jadi pertanyaan terakhir nih, jadi yang sangat penting, menurut Anda, bagaimana strategi yang tepat untuk membangun peradaban Islam ya, yang harmonis melalui pendekatan Islam sosial humaniora? Bagaimana Kak Sofia? Kalau menurut saya, strateginya itu adalah integrasi ilmu dan dialog. Nah, kita tuh harus melahirkan intelektual yang mahir dalam sosiologi maupun humaniora.
namun hatinya itu tetap terpaut pada nilai-nilai spiritual. Jadi itu kita tuh harus membangun narasi Islam yang inklusif, toleran, dan juga berbasis data ilmiah. Tujuannya apa? Untuk menciptakan peradaban yang benar-benar rahmatan lil alamin. Seperti itu. Wah, luar biasa ya kita hari ini jawabannya. Dan jawaban tadi merangkum seluruh esensi dari mata kuliah kita. Jadi video podcast ini merupakan bentuk dedikasi kami dari menyelesaikan UTS dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Megi Pernika SPD MPD GR atas tugas proyek yang sangat inspiratif ini. Semoga pemaparan dari kami mendapatkan apresiasi terbaik dan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Lutfiatul Fuada. Saya Rodia Puspitasari. Dan saya Sofia Melisa. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri.